Aku di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku, tak tahu arah yang ku tuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih melalui setiap lirik dari lagu yang baru saja kami dengarkan. Biarlah kami selalu diingatkan bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan kami masing-masing dengan segala keberagaman yang ada, kami yakin percaya bahwa ada tujuan dan maksud yang perlu kami kerjakan di dalam hidup ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk benar-benar bisa melakukannya sebagai satu kasih karunia yang sudah dipercayakan bagi setiap kami. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Sucikan layakan kami untuk kami boleh benar-benar mengikuti doa pagi ini, dan kiranya hanya nama Tuhan sendiri yang boleh dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian yang indah sekali, ya sebagai pengantar dari apa yang disampaikan pada pagi hari ini.
Amin. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita bahwa kalau Tuhan memberikan pencobaan, itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Hari yang ke-26 berjudul bertumbuh melalui pencobaan. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Martin Luther pernah berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kualami itu telah menjadi guruku dalam keilahian. Nah, setiap pencobaan itu adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Apa maksud dari Rick Warren ini? Nah, ternyata pada jalan menuju kedewasaan rohani, pencobaan itu dapat menjadi suatu batu loncatan, bukan batu sandungan, ketika kita sadar bahwa itu dapat menjadikan suatu kesempatan untuk melakukan hal yang benar, bukan hal yang salah. Nah, kalau dikatakan selanjutnya bahwa pencobaan ini adalah jika pencobaan adalah senjata utama setan untuk menghancurkan kita. Ternyata Tuhan ingin memakai pencobaan itu untuk mengembangkan kita. Setiap kali kita memilih untuk melakukan yang baik, dan tentunya bukan dosa, kita akan bertumbuh di dalam karakter Kristus. Nah, memang untuk mengerti ini, kita harus mengidentifikasi kualitas karakter dari Yesus. Nah, salah satu deskripsi yang paling jelas dan ringkas itu tentang karakter Kristus itu adalah buah roh, di mana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kesembilan kualitas itu adalah perluasan dari hukum yang utama dan yang menggambarkan deskripsi yang indah tentang Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus sendiri adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kesabaran dan semua buah yang sempurna itu terwujud di dalam satu pribadi. Nah, ketika seseorang memperoleh buah roh, itu adalah menjadi sama seperti Kristus. Namun selanjutnya, bagaimanakah Roh Kudus ini menghasilkan kesembilan buah ini dalam hidup kita? Apakah ia menciptakannya seketika? Atau apakah suatu hari nanti kita akan bangun dan tiba-tiba dipenuhi oleh karakter yang sudah berkembang sepenuhnya? Ternyata tidak, ya. Kita perlu mengingat bahwa buah tersebut tidak tiba-tiba langsung kita miliki saat kita bangun di pagi hari. Seperti buah yang selalu masak dan akan matang secara perlahan-lahan. Jadi ada proses yang dilakukan. Nah, sebenarnya ada salah satu kebenaran rohani yang paling penting yang perlu kita ingat, yaitu Tuhan mengembangkan buah roh dalam hidup kita dengan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi di mana kita dicobai untuk mengekspresikan kualitas yang sebaliknya. Nah, perkembangan karakter ini melibatkan suatu pilihan. Dan pencobaan ini menyediakan kesempatan itu. Maksudnya adalah ketika Tuhan mengajar kita itu tentang kasih, dengan biasanya menempatkan orang-orang yang sulit untuk dikasih itu ada di sekitar kita. Tidak diperlukan karakter untuk mengasihi orang yang mudah dikasihi dan mengasihi kita. Tuhan itu mengajarkan sukacita yang sebenarnya di tengah penderitaan ketika kita berpaling kepadanya. Nah, memang kebahagiaan itu tergantung pada situasi luar, tetapi sukacita itu didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengembangkan damai sejahtera yang sesungguhnya dalam diri kita, bukan dengan membuat semuanya berjalan seperti yang kita rencanakan, tetapi dengan mengizinkan terjadinya masa kekacauan dan kebingungan.
Contohnya kita dapat mengalami atau merasakan damai misalnya. Ketika kita melihat matahari yang terbenam, yang indah. Atau kita dapat bersantai saat itu. Nah, kita mempelajari damai sejahtera ini juga yang sejati dengan memilih untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi di mana kita dicobai untuk merasa khawatir atau takut. Nah, selanjutnya Tuhan itu memakai situasi yang sebaliknya dari setiap buah untuk mengizinkan kita membuat pilihan. Jadi, ketika kita tidak dapat menyatakan diri sebagai orang baik jika kita belum pernah dicobai untuk menjadi jahat. Kita tidak dapat menyatakan diri sebagai orang yang setia jika tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk tidak setia. Jadi menariknya di sini Tuhan kadang memberikan situasi-situasi yang justru membuat buah roh itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sebaliknya. Nah, integritas itu dibangun dengan mengalahkan pencobaan untuk bersikap tidak jujur. Kerendahan hati tumbuh ketika kita menolak untuk bersikap angkuh. Dan ketekunan berkembang setiap kali kita menolak pencobaan untuk menyerah. Jadi setiap kali kita mengalahkan satu pencobaan, kita akan menjadi lebih menyerupai Yesus. Nah, selanjutnya bagaimanakah pencobaan ini bekerja? Nah, memang menjadi satu hal yang perlu kita ingat bahwa sebetulnya setan telah memakai strategi dan tipuan kuno sejak terjadinya penciptaan. Nah, semua pencobaan ini mengikuti pola yang sama, ya. Dari Alkitab kita belajar bahwa pencobaan itu mengikuti suatu proses, yaitu 4 langkah yang juga dipakai setan untuk mencobai Adam dan Hawa dan juga Yesus. Langkah yang pertama, setan mengidentifikasi keinginan dalam hati kita. Nah, itu mungkin bisa menjadi keinginan yang penuh dosa, seperti keinginan untuk balas dendam, atau keinginan untuk menguasai orang lain. Atau mungkin juga keinginan yang boleh dikatakan oke, misalnya seperti keinginan untuk dikasihi dan dihargai, ataupun merasa senang. Nah, memang kita ini kadangkala berpikir bahwa pencobaan itu ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa itu sebenarnya mulai dari dalam diri kita. Pencobaan selalu mulai dalam pikiran kita, bukan dalam situasi kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23 berkata, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Selanjutnya, hal yang kedua, yaitu keraguan. Nah, dalam hal ini setan mencoba membuat kita itu meragukan apa yang Tuhan katakan tentang dosa. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Ibrani 3 ayat 12, yaitu waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu penipuan. Nah, setan tidak dapat mengatakan kebenaran dan karena memang ia dikenal sebagai bapa segala dusta. Apapun yang setan katakan, ibadah kita itu tidak benar. Karena setan akan menawarkan kebohongannya dengan menggantikan apa yang telah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Misalnya ketika mencobai Adam dan Hawa mengatakan bahwa engkau tidak akan mati kalau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Kau akan menjadi lebih bijaksana dari Tuhan. Inilah tipuan yang dilakukan oleh setan. Selanjutnya yang keempat yaitu ketidaktaatan. Nah, ada kalanya memang
kita itu menyerah pada apa yang menarik perhatian kita. Kadang juga kita mempercayai kebohongan setan dan akhirnya jatuh di dalam perangkap. Seperti yang diperingatkan oleh Yakobus sendiri. Bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ini terdapat di Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Selanjutnya, bagaimana mengalahkan pencobaan? Nah, ada langkah-langkah yang khusus yang kita perlukan untuk boleh mengalahkan pencobaan. Yang pertama adalah jangan mau diintimidasi. Nah, memang banyak orang Kristen itu ketakutan dan dikalahkan oleh pikiran-pikiran yang menghasut perasaan yang bersalah bahwa kita tidak akan pernah lebih besar dari pencobaan. Jadi pencobaan itu menjadi lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, memang di satu sisi kita dapat menganggap pencobaan itu sebagai pujian. Nah, pencobaan adalah tanda bahwa setan membenci kita, bukan tanda kelemahan atau keduniaan. Jadi maksudnya adalah apa? Sebenarnya pencobaan itu merupakan bagian yang normal dari menjadi manusia dan hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Oleh karena itu, bersikaplah realistis tentang pencobaan yang tidak dapat dihindari. Dan kita memang tidak akan pernah dapat menghindari sepenuhnya. Paulus pun mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, memang dicobai itu tidak berarti berdosa. Karena Yesus pun dicobai, tetapi ia tidak pernah berdosa. Nah, pencobaan itu menjadi dosa ketika kita itu menyerah terhadapnya. Nah, Martin Luther berkata bahwa kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita dapat mencegah burung itu membuat sarang dalam rambut kita. Maksudnya adalah kita tidak dapat mencegah iblis itu menyarankan pemikiran. Tetapi kita dapat memilih untuk tidak tinggal di dalamnya atau bertindak mengikutinya. Sebenarnya, semakin kita dekat dan bertumbuh ke arah Tuhan, semakin kuat setan berusaha untuk mencobai kita. Kita ini adalah musuh setan, dan ia akan mulai merancang kejatuhan kita. Ya, pahamilah bahwa setan itu sebenarnya takut pada doa-doa kita dan akan mencoba apapun untuk menghentikan kita. Jadi dia ingin supaya ketika kita itu bertumbuh ke arah Tuhan, justru kita diminta untuk sebaliknya menjauh daripada Tuhan. Itu yang setan inginkan. Yang selanjutnya, kenalilah pola pencobaan terhadap kita dan bersiaplah menghadapinya. Nah, memang ada suatu situasi tertentu yang membuat kita lebih rentan terserang cobaan. Nah, situasi-situasi ini unik karena berhubungan dan kelemahan-kelemahan kita. Dan kita perlu mengenalinya karena setan pun pasti mengetahuinya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di dalam menanggapi poin yang kedua ini, kita perlu mengenali pola dari pencobaan itu dengan menanyakan kepada diri sendiri. Kapankah aku paling dicobai? Di manakah aku paling dicobai? Siapakah yang bersama aku ketika aku paling dicobai? Dan bagaimanakah biasanya perasaanku ketika aku paling dicobai? Nah, kita seharusnya mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan ini, suatu pola dari percobaan yang berulang kali terjadi di dalam kehidupan kita,
Dan kemudian kita harus bersiap untuk menghindari situasi-situasi itu semampunya. Alkitab sendiri memberitahukan kita untuk selalu mengantisipasi dan siap menghadapi pencobaan. Seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita dan dia akan masuk di dalamnya supaya kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu mintalah pertolongan Tuhan. Ada satu ungkapan yang sangat menarik sekali, yaitu surga itu mempunyai sambungan komunikasi gawat darurat 24 jam sehari. Nah, karena kalau kita melihat hal ini menjadi satu hal yang luar biasa. Bahwa ketika pencobaan menyerang, yang perlu kita lakukan adalah berserulah saja. Seperti yang dilakukan oleh Daud, Daniel, Petrus, dan Paulus, dan mungkin jutaan orang lain yang menaikkan doa untuk meminta pertolongan di dalam masalah. Nah, Alkitab ini menjamin bahwa seruan kita minta tolong itu akan didengarkan oleh Tuhan. Karena Yesus bersimpati dalam pergumulan kita, karena ia menghadapi pencobaan yang sama dengan kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi jika Tuhan sedang menunggu untuk membantu kita mengalahkan pencobaan, mengapa kita tidak lebih sering berbalik kepadanya? Berbalik arah kepadanya, menuju kepada Dia. Nah, sebenarnya jujur saja karena kita memang tidak mau dibantu. Kita merasa bahwa pada saat itu kita itu mengira bahwa kita akan mengetahui yang terbaik bagi diri kita lebih daripada Tuhan. Sehingga kita sepertinya tidak membutuhkan Tuhan. Sepertinya kita tidak mau dibantu oleh Tuhan. Nah, pada saat yang lain kita juga malu meminta pertolongan Tuhan karena kita terus-menerus menyerah pada pencobaan yang sama. Tetapi Tuhan tidak pernah jengkel, tidak pernah bosan, atau tidak sabar ketika kita terus kembali kepadanya. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, memang kasih Tuhan itu kekal dan kesabarannya itu kekal sampai selama-lamanya. Nah, jika kita harus berseru meminta pertolongan Tuhan 200 kali sehari untuk mengalahkan pencobaan tertentu, Ia masih akan bersemangat memberikan belas kasihan dan kasih karunia. Jadi datanglah dengan penuh keberanian. Sekali lagi, jika kita harus berseru minta pertolongan Tuhan 200 kali sehari untuk mengalahkan pencobaan-pencobaan tertentu, Ia masih akan bersemangat memberikan belas kasihan dan kasih karunia. Jadi datanglah setiap hari. Setiap kali dengan berani. Selanjutnya bahwa pencobaan-pencobaan membuat kita terus bergantung kepada Tuhan. Sama seperti akar yang bertumbuh semakin kuat ketika angin bertiup menghatang sebatang pohon. Demikian juga setiap kali kita berdiri tegak menghadapi suatu pencobaan akan menjadi semakin menyerupai Yesus. Jadi jangan tunduk atau menyerah. Pandanglah Tuhan dan harapkanlah pertolongannya. Dan ingatlah upah yang menantikan kita. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Kualitas karakter serupa Kristus yang manakah yang dapat aku kembangkan dengan mengalahkan pencobaan
yang biasa kuhadapi. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk melihat sisi yang berbeda dari pencobaan dan bertumbuh melalui pencobaan. Mari kita akan masuk di dalam doa refleksi. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala keberadaan yang kami miliki, mampukan kami melihat bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu ada Tuhan yang ada di sana. Ada maksud Tuhan yang indah untuk kami belajar melalui semuanya itu ya Tuhan. Ajarkanlah kami melakukan seperti yang Engkau inginkan, untuk benar-benar tetap selalu bersandar kepada kekuatan Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, karena Engkaulah yang mempunyai hidup kami, memiliki apa yang kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam pokok doa syafaat yang akan disampaikan oleh penginjil Daniel Iro. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk perdamaian yang ada di dunia ini, yang saat ini terjadi perang Ukraina dan Rusia. Kami berdoa Tuhan campur tangan sepenuhnya sehingga boleh tercapai perdamaian, boleh perang boleh berhenti, dan ini membawa kebaikan bagi banyak pihak ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengungsi, Tuhan boleh kuatkan, lindungi mereka semua. Kami berdoa untuk mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena perang, dan juga boleh beri kekuatan buat mereka yang berduka. Biarlah melalui semua yang terjadi ini ya Tuhan, biarlah banyak orang boleh datang mencari Tuhan dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan di dalam hal ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia sendiri. Kami berdoa berikan hikmat buat pemerintahan Pak Jokowi dalam mengambil keputusan-keputusan. Berikan hikmat buat pemerintah Pak Jokowi bisa memajukan perekonomian bangsa Indonesia, memajukan dan boleh menjaga keamanan sehingga bangsa ini boleh sungguh-sungguh menikmati kehidupan sehari-hari dengan baik karena tidak ada gejolak di dalam keamanan, dalam politik. Biar Tuhan campur tangan memberikan hikmat buat bangsa ini dalam mengatasi krisis-krisis, khususnya pada saat ini juga COVID ya Tuhan. Tuhan menolong kiranya COVID ini boleh diselesaikan, boleh dihentikan. Kiranya Tuhan campur tangan. Kami berdoa untuk masalah pergumulan perekonomian yang ada ya Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa ini sehingga ada Tuhan memberikan hikmat buat rakyatnya, buat warga Indonesia ini bisa menemukan solusi dalam mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi. Tuhan juga memberkati bangsa ini dalam segala pergumulannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, Tuhan berkati gereja kami dalam waktu dekat ini kami akan merayakan Paskah. Biarlah jemaat boleh makin menyadari arti pengorbanan Kristus buat kami, sehingga jemaat makin disadarkan dan makin rindu untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati juga dalam HUT yang ke-40, biarlah gereja Tuhan berikan visi misi yang lebih jelas buat majelis, buat hamba Tuhan, sehingga melalui visi misi yang jelas, gereja ini boleh makin terus bertumbuh, makin terus maju ya Tuhan.
Kau berikan pada gereja ini rahmat-Mu, sehingga gereja ini bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas di dalam setiap waktunya. Tuhan berikan juga kesatuan hati buat para hamba Tuhan, majelis, aktivis, pengurus, semuanya dapat bersatu untuk memajukan gereja ini. Membawa jiwa-jiwa untuk boleh diselamatkan, membawa jiwa-jiwa untuk dimuridkan, dan boleh terus bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk gereja ini kerjakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang untuk jemaat, yang khususnya anak-anak yang sedang ujian atau dalam masa-masa menghadapi ujian, berkati anak-anak kami, supaya mereka dapat belajar dengan baik, bertanggung jawab, belajar sungguh-sungguh, sehingga mereka dapat mengerjakan ujian-ujian mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Kuyang Ping, Ibu Idawati, Ibu Ijen, Bapak Thomas, Bapak Santoso, Pak Tris. Tuhan, kami berdoa masih banyak lagi yang lain. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan supaya sungguh-sungguh saudara kami yang sakit, boleh Tuhan sembuhkan, boleh Tuhan bekerja, boleh Tuhan kuatkan imannya, boleh Tuhan menolong dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Berkati mereka yang menjaga, mereka yang merawat, juga Tuhan berikan sukacita dan hikmat dalam merawat mereka yang sakit atau yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa ya Tuhan, saudara kami yang hadir di dalam doa pagi ini, kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, supaya Tuhan memberkati perekonomian kami, Tuhan memberkati pelayanan dan pekerjaan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, sehingga di dalam keluarga kami boleh ada keharmonisan, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Kami berdoa sekali lagi untuk jemaat yang bergumul, mereka yang bergumul di dalam pergumulan-pergumulan yang sulit untuk diungkapkan, Tuhan kiranya menjamah mereka, menemui mereka, dan menolong mereka satu persatu. Biarlah pakai kami ya Tuhan, untuk boleh kami saling menolong. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pribadi. Silakan Bapak Ibu boleh mengungkapkan pergumulan-pergumulan dan mendoakannya.
Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan doa kami ini menurut waktu-Mu dan jawaban-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Berkati kami pada hari ini. Berkati hari ini ya Tuhan, untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Mampukan kami boleh menjadi kesaksian dan berkat dimanapun kami berada. Dan kami menutup doa pagi ini dengan doa yang sudah pernah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan jadi berkat